kondisi demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kritik yang dilontarkan oleh para akademisi ini seharusnya disambut oleh para pengambil keputusan di Republik ini untuk tidak bermain-main dengan soal demokrasi kita. Kalau saya secara pribadi, saya malah senang Mas Butet ini dilaporkan ke polisi. Bahwa ada laporan, ini kan untuk membuat orang deterrent gitu, orang untuk nggak berani, orang nggak berani berekspresi. Ini yang harus kita lawan sebenarnya. Ada aturan-aturan di KPU yang belum dirubah menyesuaikan dengan putusan, tetapi proses pendaftaran seorang Gibran itu langsung dilakukan. Kira-kira nih Mas Rinto kalau boleh menilai gitu ya, dari 0 sampai 10, ini berapa nih nilai penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo? Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dea Gita di talk show Gagasan Progresif. Kita akan berbincang mengenai beragam pemikiran progresif yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Praktek demokrasi di Indonesia masih dinilai berada di kategori flawed democracy. Begitu pula dengan supremasi hukum yang dianggap masih lemah. Nah, apa saja resolusi terbaik untuk para pemangku kebijakan dalam memperbaiki kondisi negara saat ini? Telah hadir bersama dengan kita praktisi hukum pengacara Rinto Wardana dan anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni UI Andre Rahadian. Selamat datang Mas Andre, Mas Rinto di Gagasan Progresif. Terima kasih. Sehat-sehat ya Mas. Ya. Oke, ini beberapa saat yang lalu juga para dosen dan Sivitas Akademika UGM ini membuat petisi bulak sumur dan menuntut Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi. Nah, rentetan kejadian seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan pejabat dalam kampanye politik, hingga netralitas aparat menjadi latar belakang munculnya petisi. Nah, kalau dari Mas Andre, Mas Rinto, ini tanggapan Anda berdua nih mengenai dengan petisi ini seperti apa? Mau mulai dari siapa dulu? Bang Andre dulu. Oh ya, ya, oke. Mbak, jadi kalau kita lihat memang awalnya dari UGM gitu ya. Tapi sekarang dari UII udah melakukan hal yang sama. Hari ini Universitas Indonesia, guru besarnya juga melakukan hal yang sama. Besok ada beberapa universitas, Pajajaran juga udah hari ini. Jadi saya rasa masyarakat udah melihat bahwa kebutuhan atau persepsi dan keinginan masyarakat agar pemerintah bisa independen, bisa tidak berpihak, dan mengangkat atau memegang nilai-nilai demokrasi ini menjadi sangat penting sekarang. Ini menjadi satu keinginan bukan hanya dari universitas, tapi juga ini mewakili masyarakat yang penuh harapan kepada pemerintah. Kalau Mas Rinto gimana? Karena ternyata tidak hanya dari UGM, tapi beberapa universitas besar juga sudah mulai melakukan petisi itu. Gimana Mas Rinto memandangnya? Ya, kita tarik ke belakang ya, bahwa kampus itu adalah bangunan atau ruang di mana orang berpikir secara merdeka, secara netral dalam melihat dan menyikapi segala persoalan apapun. Jadi ketika terjadi hiruk pikuk di masyarakat terkait dengan kondisi demokrasi kita, kondisi hukum kita yang kita saksikan saat ini, itu menggugah para akademisi ini. Jadi yang menjadi corong kita saat ini adalah salah satunya itu para akademisi ini. Masih banyak akademisi yang masih netral dan melihat dan menjaga demokrasi kita di ruang-ruang akademis. Maka timbullah petisi yang dimulai dari UGM tadi Bang Andre sampaikan, lalu kemudian merembet ke beberapa kampus-kampus sampai UI pun membuat petisi itu. Dan saya dengar UNAN pun akan menyusul. Nah, tentunya ini suatu tanda alarm buat kita semua bahwa kondisi demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kritik yang dilontarkan oleh para akademisi ini seharusnya disambut oleh para pengambil keputusan di Republik ini untuk tidak bermain-main dengan soal demokrasi kita.
Jadi ketika mereka sudah berbicara, berarti ada hal yang harus segera dikoreksi dari persoalan itu. Yaitu apa? Tadi sudah disebutkan masalah etik. Etika Pilpres 2024 ini adalah soal etik. Tidak ada yang lain daripada itu. Karena kenapa sampai kita berurusan dengan soal etika? Karena sudah dimulai dulu di MK. Apakah judicial review yang diajukan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan? Itu wajar. Karena itu memang pertarungan akademis di sana. Cuman persoalannya dalam tataran dan maksud dan tujuan apa judicial review terkait dengan usia itu diajukan di MK ketika memasuki masa Pilpres, ya kan? Kecuali misalnya 2 tahun sebelumnya orang mengajukan judicial review terkait dengan hal itu. Saya rasa itu tidak akan menjadi isu yang penting. Tetapi menjadi isu krusial ketika judicial review itu diajukan pada saat momentum Pilpres. Lalu kemudian bukan berarti putusan 90 itu yang menjadi persoalan. Sebelum-sebelumnya sudah ada judicial review itu yang kan dia merembet gitu loh. Ada beberapa judicial review yang diajukan yang ini berguguran nih. Lalu kenapa ini jadi gitu loh. Dia adalah seorang fans dari seorang Gibran. Lalu itu diambil alih oleh mahkamah menjadi pertimbangannya. Ini kan sangat dangkal sekali. Sementara bahan-bahan judicial review sebelumnya itu sangat mendalam sekali, mentah gitu loh. Artinya apa? Ini pertanyaan besar. Lalu dimulai dari sana merembet sampai ke persoalan saat ini. Seperti itu, Mbak. Oke, budayawan kita ini Butet Kartarjasa ini dilaporkan ke polisi, ya kan? Katanya lantaran dianggap menghina Presiden Joko Widodo dalam aksi panggungnya ketika orasi. Nah, bagaimana tanggapan Anda berdua mengenai Butet Kartarjasa ini? Silakan, Ya. Mas. Jadi kalau kita bilang bahwa ada represif gitu, ada tindakan orang sedikit-sedikit menggunakan mekanisme hukum. Ini bukti gitu ya. Pembuktiannya mungkin bisa panjang. Ya. Tapi bahwa ada laporan ini kan untuk membuat orang deterrent gitu. Orang untuk nggak berani, orang nggak berani berekspresi. Ini yang harus kita lawan sebenarnya. Ini yang harus kita khawatir kalau misalnya ini menjadi praktek yang biasa di mana orang menyampaikan ekspresinya, orang menyampaikan pendapatnya yang mungkin nggak disetujui oleh pihak yang lain yang menerima, tapi masuk ke ranah hukum. Tapi kalau begitu, Mas Rinto, kalau begitu memangnya secara hukum itu sebenarnya bebas berekspresi yang baik itu seperti apa sih, Mas? Sampai ini kan ada laporan karena katanya Mas Butet ini ngomongnya kasar, katanya pencemaran nama baik. Nah, sebenarnya tuh seperti apa sih, Mas? Kalau kita boleh bebas berekspresi, katanya boleh bebas berekspresi gitu. Iya, jawabannya itu ada, kita kembali ke konstitusi kita ya. Kebebasan kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Itu dulu kita pegang. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya malah senang Mas Butet ini dilaporkan ke polisi. Saya malah senang Mas Butet ini dilaporkan ke polisi. Kenapa? Saya mau menguji netralitas dari aparat ini. Kemarin beberapa waktu lalu relawan kita ditangkap. Namanya Palti, siapa namanya itu. Dibawa ke Bareskrim. Apapun kondisi, dia ditangkap gitu loh. Walaupun setelah itu dia dibebaskan. Lalu kemudian ada Sheryl Tanzil juga. Beberapa teman mencoba melaporkan itu di Polda Metro. Saya harus menyampaikan hal ini. Di Polda Metro Jaya. Dan itu ditolak. Padahal kalau kita berbicara penghinaan, bisa masuk juga ke pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait dengan penyebaran berita hoax yang tidak dipertanggungjawabkan informasi kebenaran daripada informasi itu. Dan itu ditolak. Jadi dengan laporan terhadap Mas Butet ini, bagi saya adalah alat untuk menguji netralitas daripada aparat. Makanya saya melihat, kalaupun Mas Butet dilaporkan, karena kan kata-kata Mas Butet, sebelum dia dilaporkan ini memang ngomongnya asu-asu gitu loh. Anaknya aja, saya lihat videonya ya, anaknya datang pulang ke rumah, dia bilang asu pada anaknya gitu loh. Bagi kita yang tidak terbiasa dengan itu, loh Mas Butet begitu. Memang itulah budaya dia seorang seniman. Tadi Bang Andre sampaikan, memang seniman kan dia. Dimana seorang seniman ini kita tahu bahwa pikiran dia mengangkasa gitu loh, ada menyeberang ke sana gitu loh. Transenden gitu kan, dia berbicara itu dia ada di awang-awang gitu loh. Sehingga kita mendengar menjadi sesuatu yang ajaib dan mengerikan mungkin ya. Kita harus ingat bahwa kalau dia menyasar kepada Jokowi secara pribadi, maka itu adalah delik aduan mutlak.
Jadi harus Jokowi yang melaporkan dia ke polisi. Bisakah dikuasakan? Tidak bisa, karena bersifat delik aduan mutlak. Lalu kemudian, kalaupun dipaksakan dia misalnya untuk dilaporkan gitu ya, fitnah, pencemaran nama baik, masuk 310, 311 KUHP. Ya tinggal ya itu petugas di SPKT menguji hal itu. Dalam hal apa unsur pidananya bisa masuk ke sana. Makanya yang memungkinkan terjadi adalah di pasal 14, pasal 15, Undang nomor 1 tadi. Apakah dia menimbulkan menyebarkan berita bohong atau kebencian kepada presiden? Nah, kita lihat. Makanya saya senang itu dia dilaporkan supaya kita menguji netralitas daripada aparat. Oke, nah salah satu bentuk kemunduran demokrasi ini kan adanya kemunculan dinasti politik begitu ya. Nah kekhawatiran ini di masyarakat ini kian terasa, apalagi usai pencalonan anak presiden gitu dalam Pilpres 2024. Nah gimana menurut Mas Andre sendiri melihatnya, apakah ini kemunduran demokrasi atau seperti apa Mas? Ya, saya sendiri bukan yang anti dinasti gitu. Selama dilakukan dengan normal, selama dilakukan dengan cara yang tidak melanggar undang-undang, selama dilakukan dengan cara yang tidak mengakali ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya dia dianggap dinasti karena orang tuanya adalah pengusaha atau orang tuanya politisi, dia juga berusaha sebagai politisi, itu saya rasa sah-sah aja ya. Yang nggak bisa adalah bahwa orang yang sebenarnya tidak berhak diatur secara sedemikian rupa melanggar undang-undang dan paling penting melanggar etika. Itu dijadikan bisa. Nah ini yang kita rasa yang semua masyarakat dan kita beberapa teman-teman juga menganggap bahwa ini ada yang salah. Bukan hanya karena keturunan yang kita tentang ya. Kalau hanya karena keturunan sih it's okay. Di luar negeri, di beberapa negara yang demokrasinya sudah lebih lama dari kita itu hal yang biasa. Tapi kalau kita masuk dengan cara yang tadi saya sebutkan bahwa mengakali undang-undang, menggunakan fasilitas ya, ada bantuan dari tetua-tetua atau orang tuanya atau siapapun yang ada. Nah ini yang kita nggak mau kan. Kita pengen ada kompetisi yang fair. Ada demokrasi yang sehat yang dimana orang mempunyai kesempatan yang sama. Nah ini yang saya rasa yang agak berbeda dalam pemilihan pemilu saat ini. Gimana Mas Rinto melihat ini? Dinasti politik, ini lagi ramainya dinasti politik nih. Apakah ini adalah kemunduran demokrasi? Gimana Mas Rinto? Ya, kembali lagi saya sepakat dengan Bang Andre gitu loh. Karena apa? Saat ini memang kita dicekoki ya soal kata dinasti gitu ya. Kan kalau berbicara soal dinasti berarti kan kita coba menarik ke belakang lagi, di mana di Republik ini dulu ini kan terdiri dari kerajaan-kerajaan gitu ya. Dari kerajaan ini turun kepada anaknya. Turun kepada anaknya itu adalah sesuatu yang otomatis sebenarnya. Tinggal kalau mungkin orang tuanya sudah melepas mau mendelegasikan amanah atau jabatan itu kepada anaknya ya dia tinggal lakukan gitu loh. Tanpa proses demokrasi itu tadi. Nah, persoalannya di sekarang ini memang tidak bisa juga kita katakan bahwa ini mutlak adalah terjadi dinasti. Tetapi memang ada proses yang menghalalkan segala cara dengan memanfaatkan pengaruh-pengaruh yang ada, jabatan politik, kemudian jabatan di satu institusi, sehingga memuluskan jalannya proses yang dikatakan dinasti itu. Makanya kan dimulai dari MK. Kita melihat proses seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kemudian banyak kejanggalan yang terjadi. Terakhir ini di sidang DKPP, ternyata setelah putusan MK itu terbit, tidak secara otomatis menyesuaikan aturan-aturan di bawahnya, tidak secara otomatis menyesuaikan dengan putusan itu. Ada aturan-aturan di KPU yang belum dirubah menyesuaikan dengan putusan, tetapi proses pendaftaran seorang Gibran itu langsung dilakukan. Seharusnya kan aturannya dulu dibereskan, dibenarkan, dibenerin semua, baru proses kontestasi itu dimulai di situ. Tetapi masalahnya adalah aturannya belum fix selesai,
sudah terjadi proses pendaftaran dan segala macamnya. Makanya itu yang menjadi temuan di DKPP bahwa ternyata proses pendaftaran seorang cawapres yaitu Gibran itu ya bagi beberapa orang cacat hukum. Nah, itu yang mengakibatkan kita terbawa ke dalam pemikiran ini terjadi proses dinasti gitu loh. Kalau menurut saya proses dinasti yang terjadi, dinastisasi gitu loh. Karena apa? Kita tahu Pak, sekarang ini yang memerintah adalah Pak Jokowi. Lalu kemudian yang terjadi sekarang ini anaknya ikut sebagai kontestan dalam Pilpres. Nah, sehingga kita mencap itu sebagai dinasti kan. Tetapi lebih daripada itu kita melihat kalau ini terjadi dengan normal, Gibran itu punya hak politik. Dia boleh mencalonkan diri sebagai capres. Ya, kalau dinasti politik itu sebenarnya kita nggak pernah pakai terms dinasti politik ya. Tiba-tiba Iya, pas maksud saya- keluar ya Mas. Iya, bahwa kita ngelihat ini bukan soal dinasti, ini soal ya pelanggaran Demokrasinya. hukum aja, Ini gross pelanggaran hukum. negligence saja ya, Bagi negligence kita ini ya. pelanggaran hukum dan dagang pengaruh. Ya. Dagang pengaruh. Pengaruh siapa? Bapaknya. Memang Yang bapaknya masyarakat lagi lihat sebenarnya itu sebenarnya ya. Jadi dibawa ke dinasti, ya banyak orang bilang dinasti it's okay gitu. Dan saya juga ngelihat bahwa isunya sekarang bukan soal dinastinya, bukan soal dia anak siapa. Ya. Tapi gimana dia masuk gitu. Ya. Nah, itu yang mesti kita bedakan dua hal. Membicarakan juga masih demokrasi ini, katanya demokrasi itu high cost katanya. Jadi anggapan bahwa siapapun masyarakat sipil yang ingin maju dalam kontestasi politik ini harus memiliki sumber daya finansial yang besar. Nah, Mas Andre, gimana nih seharusnya? Apakah perlu intervensi kah dari negara? Langkah bijak apa sih yang seharusnya dilakukan Mas Andre? Ya. Jadi itu mindset sebenarnya, atau persepsi lah paling enggak. Tapi benar dong Mas? Benar nggak? Iya betul, bahwa nggak semua. Jadi gitu ya, bahwa sekarang yang dipilih itu yang populer. Jadi populisme masuk ke ranah demokrasi. Karena pemilihan one man one vote ini memang mengharuskan orang populis, orang dikenal. Nah, problemnya kalau orang nggak terlalu dikenal, dia pada saat dia mau masuk ke kontestasi, ya memang ongkosnya mahal karena dia masuknya di belakangan. Tapi kan ada juga orang yang politisi yang sudah membangun dari bawah, dari cabang, dari ranting, sampai masuk ke tingkat nasional. Saya rasa buat level mereka nggak terlalu high cost karena mereka udah kenal masyarakat yang pemilih, mereka udah kenal lebih banyak, mereka udah invest waktu, invest tenaga sebelumnya, mereka udah kenal calon pemilih. Jadi nggak semuanya benar bahwa ini high cost. Karena saya juga kenal banyak orang, teman-teman kita yang maju di kontestasi politik ini, yang bilang bahwa ya saya nggak keluar terlalu banyak karena saya udah dari 10 tahun yang lalu, dari 5 tahun yang lalu, saya udah sama masyarakat ini calon pemilih saya. Problemnya adalah kalau misalnya ada orang baru yang mau masuk, ada orang yang bukan di wilayah dapilnya misalnya, itu di-assign dari partai. Nah itu memang perlu biaya lebih besar. Kalau nggak punya waktu, nggak punya tenaga, ya keluarin uang lah. Gitu. Kan gitu. Pasang Kalau dia baliho mau di mana-mana. Iya, kalau dia mau keluarin waktu, keluarin tenaga sebelumnya, ya, uangnya uangnya nggak perlu banyak. yang keluar. Ya sebenarnya kita bingung juga sih sebenarnya pasang baliho di mana-mana ya tahu sih wajahnya Orangnya tapi apa visi misinya ya kita nggak pernah ketemu secara langsung Iya, gitu kan. Itu kan pasti mereka dan itu pendidikan politik yang penting ya, bahwa kita lihat bahwa orangnya harusnya bertahap, nggak bisa ujuk-ujuk maju di depan, harus ada merintis gitu ya, maju pelan-pelan. Nah ini makanya saya rasa orang-orang yang mau apa namanya kalau mau maju langsung itu yang immediate lah gitu ya. Oh, instan. Nah, instan itu Iya. budaya instan kita Budaya tuh jangan instan. dikurang-kurangin lah budaya instan gitu, apalagi dalam hal kontestasi politik ini. Oke. Mas Rinto ini gimana nih Anda menggambarkan kondisi penegakan hukum di Indonesia hari ini. Nah benarkah nggak sih hukum rimba tuh katanya siapa yang kuat dia yang berkuasa itu nyata terjadi di Indonesia. Kira-kira nih Mas Rinto kalau boleh menilai gitu ya dari 0 sampai 10 ini berapa nih nilai penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo? Mas Rinto jangan sampai salah sebut nih nanti dilaporkan nanti Mas. Saya jadi 5 apa 11 gitu. Saya jadi teringat dengan Thomas Hobbes. Sepertinya apa yang dikatakan Thomas Hobbes beberapa ratus tahun lalu itu sedang terjadi saat ini sebenarnya. Apa tuh Mas? Bahwa kita akan dimakan oleh orang-orang yang paling kuat. Gitu loh. Dan itu saya melihat sekarang ini terjadi gitu. Karena background saya seorang relawan ya. Saya beranjak dari bawah
dan menyaksikan bagaimana proses politik yang terjadi ini begitu sengitnya, begitu dominannya pengaruh itu. Lalu kemudian tidak hanya saya, mungkin teman-teman juga bisa melihat di media kita disuguhi berita-berita bagaimana tidak adanya imparsialitas dalam proses politik, demokrasi, dan kita melihat masalah netralitas juga ini kita sangat parah sekarang ini. Lalu kemudian terkait dengan penegakan hukum kita kan, yang terjadi saat ini sangat menyedihkan. Saya dan Bang Dibandingkan Andre, di 5 tahun belakangan, 10 tahun belakangan, Mas Rinto kan sudah relawan sudah lama nih. iya, saya dan Bang Andre ini praktisi hukum, di mana kami berurusan dengan aparat penegak hukum. Kalau kami boleh mengukurnya dari hal itu, dari aspek hubungan kami dengan aparat penegak hukum yang lain, saya dipaksa untuk memberikan nilai sangat rendah sekali untuk zaman Jokowi ini. Saya melihat Di periode ini saja atau di Iya. periode dari sebelumnya juga? di periode sebelumnya masih lebih baik ya, menurut saya ya. Hmm. Walaupun tidak signifikan. Bahkan di beberapa diskusi saya mengatakan hampir nol prestasi Pak Jokowi di bidang hukum. Sepertinya bidang hukum itu tidak menjadi satu fokus utamanya Pak Jokowi. Mungkin karena itu. Mungkin karena itu. Mungkin kalau di periode pertama itu kan ke poros maritim gitu kan. Akhirnya ada timbullah tol laut dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini ada fokus ke infrastruktur ya kan. Sehingga mungkin itu juga yang membuat Pak Jokowi abai dengan supremasi hukum. Sehingga yang terjadi sekarang ini bagaimana, ini pengalaman saya ya. Klien saya itu sebagai korban, dia sebagai korban, dia masuk penjara. Artinya kan gini, kan ketika kita memilih seorang Jokowi 2014, 2019, ya kan, kita menggantungkan harapan supaya perbaikan penegakan supremasi hukum ini bisa beliau lakukan gitu loh. Sehingga praktek-praktek seperti itu tidak ada lagi gitu loh. Karena apa? Tidak mungkin kita mengharapkan perbaikan itu di tataran kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Nggak bisa. Harus ada satu gerakan besar yang memang berasal dari atas ini loh. Sehingga yang di bawah ini tidak bisa main-main. Kalau di atas ini tidak tegas, maka di bawah ini akan main-main gitu loh. Gimana Mas Andre melihatnya? Ya, kalau kita bicara data ya Mbak. Jadi dari 2014 sampai 2019 itu ada peningkatan indeks persepsi korupsi kita membaik. Tapi dari 2019 sampai saat ini itu menurun terus, bahwa indeks persepsi korupsi terakhir kita di peringkat 150-an. Jadi di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, di bawah apalagi beberapa negara Asia lah. Jadi memang tren indeks persepsi ekonomi korupsi kita turun. Yang kedua, demokrasi ini juga terkait ya. Itu juga konstan menurun sejak 2018 malah. Jadi kalau kita bicara data, bicara indeks, bahwa kita melihat penegakan hukum ini ada problem, data yang bicara gitu. Bahwa kalau kita lihat kondisi sekarang ya seperti yang Mas Rinto sampaikan lah, konsentrasi dari pemerintahan administrasi Pak Jokowi ini justru banyak dipertanyakan orang, gimana proses pembuatan Omnibus Law, ya, gimana proses pembuatan beberapa peraturan yang ada juga, termasuk juga ya kasus MK terakhir inilah gitu ya, gimana perubahan undang-undang KPK. Itu kan semua dilakukan shortcut tadi gitu. Peran masyarakat tidak bisa dibuktikan secara signifikan. Ya mungkin karena waktu itu alasannya karena COVID. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan jadi dasar untuk pembenaran. Jadi justru kita ngeliat sekarang nih hukum banyak dipakai sebagai dasar pembenar gitu. Dilupakan bahwa hukum itu sebenarnya mulainya dari etika gitu, dari nilai-nilai. Ya, setuju. Ya, jadi dari etika, nilai-nilai yang harus ditegakkan. Hukum ini implementasinya, bukan hukum dipakai buat memuaskan atau mengadres kebutuhan. Nah, ini agak berubah.
saya rasa itu juga yang membuat persepsi dan indeks kita menurun bukannya meningkat. Untuk menutup perbincangan kita di Gagasan Progresif, singkat saja nih dari Mas berdua ini, apa sih yang ingin Anda lantangkan terkait demokrasi dan hukum di Indonesia? Singkat saja, mungkin bisa dari Mas Andre dulu, silakan. Ya, bahwa peraturan kita sudah cukup banyak, cukup lengkap sebenarnya. Tinggal kita perlu human capital sekarang kan. Jadi penegak hukumnya. Jadi penegakan hukum ini harus karena dilakukan oleh individu, peningkatan kapasitas, peningkatan kesejahteraan pasti, dan juga disiplin. Jadi kalau 3 ini bisa dilakukan, saya yakin bahwa penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik. Bahwa semua orang penegakan hukumnya ilmunya update, semuanya dapat informasi terakhir, dapat pendidikan terbaik, kesejahteraannya terjamin. Setelah itu baru penegakan hukum, disiplin antara dua dari pelaksanaan ini. Mas Rinto, silakan. Ya, saya mulai dari no viral, no justice ya. Kalau tidak viral, maka kita tidak akan bisa mengakses keadilan itu. Sehingga dengan demikian di masa kita ini didominasi oleh teknologi, maka harus ada satu kanal yang menjadi institusi kita untuk menyuarakan apa yang terjadi di bawah. Ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran demokrasi, dan lain-lain, kita sampaikan ke sana. Apakah Komnas HAM tidak cukup? Saya rasa tidak cukup. Karena menurut saya kalau Komnas HAM itu masih konservatif lah. Sedangkan kita butuh sesuatu yang lebih progresif. Harus ada satu kanal di mana kanal ini yang bisa menjadi media bagi kita untuk menyuarakan, misalnya ada pelanggaran hukum di sana, ngomong di sini. Ini yang suarakan ini ke publik, ke netizen dan kemana-mana. Sehingga dia punya power untuk menekan para pengambil keputusan dalam hal demokrasi, juga menekan para aparat penegak hukum kalau terjadi pelanggaran hukum. Seperti itu. Jadi kita butuh itu untuk ke depan ini. Mudah-mudahan Pak Ganjar, kalau nggak salah itu beliau beberapa kali mengatakan ada masalah cyber itu menjadi concern beliau juga. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian daripada upaya itu. Jadi membentuk kanal ini supaya rakyat bisa bersuara melalui kanal ini untuk melakukan kontrol sosialnya di dunia cyber maupun di kehidupan nyata. That's a very good thing. Karena memang sekarang ini memang harus, karena kita sebagai masyarakat, karena memang sebagai masyarakat itu memang kadang-kadang kita mau ngomong ke polisi juga sulit gitu ya. Jadi kan memang salah satunya adalah suara di media sosial, itu betul sekali ya. Betul. Bagi sekarang media sosialnya sudah mudah sekali untuk diakses, tapi semoga saja tidak dengan menyebarkan hoax. Ya, gitu kita berharap Gagasan Progresif bisa memulainya. Terima kasih sekali lagi Mas Andre dan Mas Rinto sudah datang di Gagasan Progresif. Ini topik pembahasannya ini berat tapi memang seru dan memang penting sekali ya, karena memang kita butuh yang namanya landasan hukum, dan bersama pemimpin masa depan ini menegakkan supremasi hukum dan demokrasi tak hanya slogan tapi menjadi komitmen yang harus dijaga dan diperjuangkan setiap harinya. Semoga Gagasan Progresif yang kita bahas ini memberikan inspirasi. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Tetaplah progresif menuju Indonesia unggul. Saya Dea Gita, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih, Mas. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Bang.